Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari program studi PGMI SD semester 6 IAILM Suryalaya. Di video ini kita akan bahas tentang strategi implementasi media pembelajaran di SD atau MI yang bisa bikin pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih bermakna, dan pastinya lebih menyenangkan. Buat kalian yang sedang belajar jadi guru atau sedang mengajar, materi ini bisa jadi referensi nih buat kalian. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu media pembelajaran. Tentunya teman-teman sudah pada tahu apa itu media pembelajaran, tapi di sini saya akan coba untuk mengulangnya lagi supaya mengingatkan lagi ya agar tidak lupa. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih menarik, dan bermakna. Dalam konteks pembelajaran di SDMI, media bukan hanya sekedar alat bantu visual atau audio, tetapi juga dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, antara konsep abstrak dengan pengalaman nyata. Strategi implementasi media pembelajaran di SDMI yang efektif itu melibatkan perencanaan yang matang, penggunaan media yang beragam, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Tentu tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, serta mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada perencanaan yang matang. Strategi pertama dan paling dasar itu adalah perencanaan dulu, ya. Media pembelajaran tidak akan efektif kalau tidak dirancang sejak awal. Perencanaan ini mencakup 3 hal penting. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Guru itu harus jelas dulu mau membawa siswanya itu kemana. Apakah siswa itu diharapkan memahami konsep dasarnya saja atau mengembangkan keterampilan tertentu. Jadi langkah yang paling awal itu adalah menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Selanjutnya itu nomor 2, memilih media yang tepat. Nah, setelah tahu tujuannya, barulah kita memilih media ya. Misalnya untuk materi konkret seperti bentuk-bentuk geometri atau bentuk media visual seperti balok atau kubus, itu bisa sangat membantu ya. Tapi untuk topik seperti proses pembentukan hujan, nah itu bisa menggunakan animasi atau video ya supaya lebih efektif. Selanjutnya nomor 3. Selanjutnya yang 3 itu ada selanjutnya yang ketiga itu ada mendesain pembelajaran yang interaktif. Nah ini tuh berarti menyusun langkah-langkah pembelajaran yang tidak membosankan ya tentunya. Interaksi dengan siswa, interaksi siswa dengan media, guru dan teman-temannya itu harus diperhitungkan ya supaya pembelajaran itu tidak satu arah seperti itu. Nah, jadi dalam perencanaan yang matang membantu proses pembelajaran itu lebih terarah ya dan tentunya efektif. Teman-teman pernah nggak ikut pelajaran yang terasa seru gitu karena gurunya itu sudah siap banget atau malah sebaliknya? Coba ceritain di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut. Dan selanjutnya itu ada penggunaan media yang beragam. Strategi kedua adalah menggunakan berbagai jenis media. Ini penting ya, karena setiap siswa itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat memahami lewat visual, ada yang lebih cepat lewat suara, dan ada juga yang lebih cepat memahaminya itu lewat aktivitas langsung. Ya. Nah, di sini itu ada 3 jenis media yang umum digunakan. Yang pertama itu media fisik, seperti alat peraga, boneka tangan, atau poster. Media ini tuh cocok untuk siswa usia SD ya, karena mereka itu butuh melihat, menyentuh, dan yang pertama itu media fisik, seperti alat peraga, boneka tangan, atau poster. Media ini cocok untuk siswa usia SD ya, karena mereka itu butuh melihat dan menyentuh langsung untuk lebih paham. Yang kedua itu media digital, seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, bahkan game edukatif ya di aplikasi. Ini itu menarik dan bisa menjelaskan materi yang abstrak dengan jelas. Yang selanjutnya ada media alam.
yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya mengajak siswa untuk keluar kelas, untuk mengamati tumbuhan, binatang ataupun cuaca secara langsung gitu. Jadi belajarnya itu lebih realistis, lebih nyata dan bermakna. Nah, kita itu bisa menyesuaikan media pembelajaran itu tergantung kondisi kelasnya ya. Jadi pilihlah media pembelajaran yang kira-kira menurut kalian ini cocok digunakan di kelas kalian ya. Yang ketiga nih, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, artinya itu adalah siswa itu bukan hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tetapi berpikir, mencoba bekerja sama, bahkan membuat keputusan sendiri. Ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan. Dan yang terakhir nomor 4 adalah evaluasi dan pemantauan. Strategi keempat adalah evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan media pembelajaran. Meskipun kita sudah merancang dan memilih media terbaik, tetapi tetap saja perlu dicek ya, apakah media itu sudah benar-benar efektif atau belum. Evaluasi bisa dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa, apakah ada peningkatan pemahaman dan keterampilan. Terus juga mengamati respon siswa saat belajar, apakah mereka itu antusias, aktif, atau malah bosan. Juga kita bisa mendengarkan umpan balik dari siswa nih. Kita bisa menanyakan langsung, seru nggak belajar tadi? Bisa dipahami nggak? Seperti itu ya. Dari evaluasi, guru bisa memperbaiki dan mengembangkan media pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu. Kalau kamu guru, calon guru, atau mahasiswa pendidikan, media pembelajaran seperti apa yang paling efektif di kelas SD? Yuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke temanmu, dan subscribe kalau kamu suka konten edukatif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.